Pada dasarnya remunerasi itu pembiayaan perusahaan kepada karyawan. Tapi pada kenyataannya remunerasi menjadi sebuah alat strategis bagi perusahaan untuk mendorong karyawan berperilaku sesuai dengan harapan perusahaan. Dan dengan demikian, perusahaan berharap terwujudnya sebuah produktivitas yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, bagaimana perusahaan bisa mengendalikan biaya karyawan. Nah, remunerasi sebenarnya di situ. Memang ujungnya adalah angka-angka rupiah dan sebagainya. Tapi pada dasarnya remunerasi itu lebih dari sekedar aspek teknis. Tapi dia alat strategis bagi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Di dalam remunerasi itu mengandung perilaku-perilaku mana yang dihargai, aspek-aspek mana yang dihargai. Nah, kalau demikian berarti apa? Berarti ketika satu perilaku dihargai oleh perusahaan, maka setiap insan atau setiap orang di dalam perusahaan akan condong berperilaku seperti itu. Kalau perilaku kinerjanya yang dihargai, maka orang akan condong seperti itu. Tapi kalau perilaku menjilatnya yang dihargai, maka semua orang akan menjilat gitu. Nah, berarti dengan demikian remunerasi itu di satu sisi dia didefinisikan oleh sebuah definisi sebagai sebuah pembiayaan perusahaan kepada pegawai, tapi pada kenyataannya remunerasi itu menjadi alat strategis untuk memotivasi karyawan kepada perilaku tertentu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas karyawan sebagai kontribusi kepada perusahaan. Dan yang paling terakhir adalah bagaimana perusahaan bisa mengendalikan biaya karyawan. Nah, untuk itu maka perusahaan harus memenuhi beberapa asas agar remunerasi ini menjadi alat strategis seperti itu. Asas yang pertama, remunerasi itu harus adil. Adil secara internal bagi orang-orang yang ada di dalam. Yang kedua, remunerasi itu harus kompetitif secara eksternal. Artinya, pembiayaan kepada masing-masing karyawan atau dengan kata lain, penghasilan yang karyawan terima dari perusahaan itu harus kompetitif dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Terus yang ketiga, remunerasi ini harus berbasis kinerja. Harus mendorong orang berkinerja lebih. Dan yang keempat, bagaimana remunerasi ini harus memenuhi regulasi atau harus comply, harus memenuhi asas kepatuhan dari regulasi yang ada. Regulasi di negeri ini ya terakhir dikoreksi dengan diupdate dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, yang terakhir, remunerasi ini harus diimplementasi dengan pengadministrasian yang baik. Berarti harus ada perencanaan anggaran yang baik, harus ada penggunaan administrasi yang baik, apakah pakai sistem ataukah manual dan lain sebagainya. Dan yang paling berikutnya adalah itu harus masuk ke dalam sebuah aspek di mana bisa dipakai untuk analisa. Nah, untuk mewujudkan ini, maka perusahaan harus menyiapkan sistem SDM yang menyeluruh. Nah, sehingga remunerasi sering istilah saya menjadi muara dari ranah sistem dan proses SDM. Di sisi yang lain, banyak sekali perusahaan itu menyusun remunerasi dalam bentuk payroll yang dibuat, itu tidak mempertimbangkan ini, hanya sekedar sebuah list dari sebuah angka-angka rupiah yang diberikan kepada si A, si B, pegawai perusahaan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perusahaan merasa, oh saya sudah menaikkan gaji orang-orang dan gini-gini, tapi kok mereka tetap ya belum berkinerja, kok mereka tetap ya belum kompak. Oh iya, karena apa? Mungkin si A itu bisa mendapat gaji yang lebih tinggi, tapi apa yang dia rasakan? Dia merasa tidak adil. Kenapa? Saya memang sudah naik, tapi kok teman saya yang biasa-biasa saja kok naik juga, dan lain sebagainya. Nah, sering ada keluhan, Pak, saya padahal sudah memberikan kenaikan gaji, tapi kok saya tidak bisa mendapatkan kinerja yang lebih baik dari mereka. Kok perusahaan produktivitasnya begini-begini aja? Ya, masalahnya apa? Satu asas yang belum terpenuhi dalam konteks itu adalah asas keadilan.
Nah, lalu apa yang harus dipakai untuk menentukan asas keadilan? Ya, dalam perusahaan harus melakukan evaluasi jabatan. Nah, dia harus betul-betul meneliti atau membuat sebuah kajian terhadap semua jabatan yang ada. Cuman seringkali persoalannya banyak perusahaan yang belum bisa membedakan mana jabatan, mana orang, mana jabatan, mana pemegang jabatan. Nah, yang berikutnya, ya perusahaan harus mendefinisikan kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing orang itu apa. Dan yang ketiga, ya perusahaan harus melakukan survei gaji sebenarnya, salary survey di luar, agar sebenarnya rumusan remunerasi perusahaan ini menarik atau tidak dibandingkan perusahaan. Ya kalau tidak, ya harus kita buat semacam kebijakan yang menarik. Dan yang keempat, kita cek satu-satu bagaimana regulasi tentang pengupahan yang ada di Indonesia. Nah, terakhir baru lihat perusahaan punya budget berapa, bagaimana komposisi kinerja keuangan perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, ketika perusahaan tidak menerapkan itu, saya banyak melihat banyak sekali perusahaan yang kemudian mengeluh. Saya sudah mendapatkan remunerasi yang menarik, sudah di atas UMK, sudah mengkaji kebutuhan minimum dasar, lebih daripada itu yang kita harus bayarkan. Tetapi kenapa kok pegawai tetap komplain? Ya, karena urusan remunerasi tidak sesederhana itu. Mau kita punya pegawai 1, pegawai 5, pegawai 10, pegawai 100, pegawai 1000, sama. Aspek remunerasi ini harus mempertimbangkan semua itu. Dan tentu saja sekali kita memberikan remunerasi, bagaimana kemudian setiap orang akan berpacu dia berkinerja secara baik. Jangan sampai, ya istilahnya, bekerja serius tidak, benar tidak, tapi kok tetap sama yang saya dapatkan. Nah, kalau begitu, maka pertanyaannya, akhirnya untuk apa saya bekerja lebih dari teman yang lain? Toh juga ujung-ujungnya antara yang berkinerja bagus dan tidak, penghasilannya sama, remunerasinya sama. Nah, jangan sampai begitu. Kalau demikian, maka perilaku kita tidak mendorong adanya produktivitas dan kinerja di dalam perusahaan. Nah, begitu pentingnya aspek remunerasi, walaupun jarang juga disadari oleh banyak perusahaan. Ini membuat sampai di level negara, sampai di level pemerintah, dalam 10 tahun terakhir betul-betul bekerja keras untuk memperbaiki remunerasi aparat sipil negara. Nah, banyak diterapkan di BLU, di kepolisian, di kementerian, dan lain sebagainya. Semua sudah menerapkan remunerasi ini dengan penuh dengan ketidaksempurnaan sana sini, tapi pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki semua itu. Pemerintah aja demikian, apalagi swasta sebenarnya yang penuh dinamika persaingan di dunia bisnis. Nah, remunerasi seperti inilah yang harus kita terapkan dan kita buat, dan pada akhirnya ini bisa memenuhi asas keadilan. Keadilan itu sangat relatif. Keadilan bukan masalah sama rata, sama rasa. Tapi keadilan yang dimaksud adalah orang dibayar sama pada nilai jabatan yang sama, pada nilai kinerja yang sama, dan pada nilai individu yang sama. Nah, itu definisi tentang adil. Jadi bukan sama rata, sama rasa. Berarti kalau demikian, PR kita harus betul-betul mendefinisikan berapa nilai jabatan satu dengan jabatan yang lain, terus berapa nilai kinerja satu dengan kinerja yang lain. Nah, kalau sudah konsep ini, filosofi ini diterapkan dan kita buka secara transparan kepada seluruh orang atau pekerja yang ada dalam perusahaan, maka rasa adil bisa kita penuhi. Nah, berikutnya ada kinerja. Tidak boleh ada satupun orang yang memegang jabatan di perusahaan tidak jelas kriteria kinerja. Tidak jelas kriteria kinerja. Nah, sebaliknya kita harus pertegas, jelas, bukan hanya jelas secara definisi, tapi juga kita menyepakati dengan semua pihak dan memastikan bahwa mereka paham. Jelas kriterianya, jelas targetnya. Nah, kalau ini kita sudah penuhi, saya yakin asas-asas itu sudah bisa kita penuhi keseluruhannya.
Dalam remunerasi sendiri itu komponen-komponen apa saja biasanya yang dinilai dalam pemberian remunerasi tersebut? Baik, sebelum menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya saya mau menguraikan dulu, remunerasi itu pada dasarnya ada 3 komponen. Yang pertama, pay for position, yaitu komponen remunerasi berupa pembiayaan kepada pegawai karena pegawai yang bersangkutan menjalankan atau mengemban tugas dan misi jabatan yang ditugaskan pada dia. Berarti pay for position artinya pegawai itu dibayar karena menjalankan posisi jabatannya itu. Di dalam posisi jabatan yang sudah melekat pada orang itu, apa yang dia harus lakukan? Yang pertama dia harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang ada dalam perusahaan. Terus yang kedua, dia menjalankan job description-nya, yang di dalamnya menyangkut ada tanggung jawab, tanggung gugat, ada tugas-tugas, terus ada juga wewenang dan lain sebagainya. Nah, karena dia menjalankan jabatan itu berdasarkan definisi job desk dan juga dia harus mengikuti peraturan perusahaan, maka dia dibayar karena jabatan itu. Itu yang pertama, pay for position. Yang kedua, pay for performance. Pay for performance adalah pembiayaan perusahaan kepada pegawai karena kinerja yang dicapai oleh pegawai yang bersangkutan. Nah, berarti apa? Berarti orang itu dibayar berdasarkan pencapaian sebuah target kriteria kinerja. Kriteria kinerja. Nah, dalam hal ini berarti perusahaan harus punya dulu syarat-syarat kriteria kinerja bagi jabatan tertentu. Nah, yang ketiga adalah pay for people, yaitu orang dibayar karena kondisi orang bersangkutan, kondisi demografinya. Bisa jadi dia tempat kerjanya di Denpasar, suatu saat dia ditugaskan di kantor cabang mungkin di Mataram, sementara dia tempat tinggal sama keluarganya lah di Denpasar, lalu dia ditugaskan jauh seperti itu, berarti dia dapat pay for people, yaitu imbalan yang dia terima akibat orangnya ditugaskan jauh. Kenapa kok disebut pay for people? Karena apa? Karena statusnya dia, domisilinya di Denpasar. Berarti kalau ada orang pegawai dari kantor cabang Mataram kemudian, dia tidak boleh menuntut, saya kok tidak dapat tunjangan itu. Ya memang tidak dapat, karena alasannya cuma satu. Kamu tinggalnya memang di Mataram, tapi kamu akan dapat ketika kamu ditugaskan di luar Mataram. Nah, itu sekedar sebuah ilustrasi. Ada 3 P. P for position, pay for performance, pay for people. Nah, ketiga komponen inilah yang akan mampu menjawab, memenuhi dari tujuan remunerasi sebagai alat strategis perusahaan dan memenuhi asas-asas yang dipersyaratkan untuk sebuah remunerasi bisa menjadi alat strategis tersebut. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, lalu apa saja yang dinilai? Yang dinilai pasti 1 poin, jabatan yang dia emban, lalu nilainya berapa. Nah, ini harus ada garis yang jelas antara jabatan dan orang. Karena bagi perusahaan yang HEOS, yang punya problem di produktivitas, seringkali tidak memisahkan ini. Maka tidak jarang banyak sekali institusi pemerintah sekarang mengubah sebenarnya grade itu atau peringkat jabatan itu melekat pada jabatan, bukan pada orang. Sehingga peringkat orang atau golongan orang, jadi peringkat jabatan, grade, golongan itu sama. Dulu golongan itu melekat pada orang, tapi sekarang sudah mulai banyak yang berkoreksi itu. Golongan itu melekat pada jabatan. Berarti orang yang menduduki jabatan itulah yang berhak atas golongan jabatan itu. Orang sendiri tidak punya golongan dia. Sehingga golongan tidak dibawa mati lah kasarnya begitu. Tidak dibawa sampai pensiun. Tergantung kepada jabatan yang dia emban. Nah, berarti apa? Harus menilai jabatan. Maka ada 2 istilah. Menilai jabatan dan menilai kinerja orang bersangkutan. Maka ini harus jelas dibuat pemisahannya.
Nilai jabatan ujung-ujungnya adalah menghasilkan sebuah angka dan menghasilkan sebuah peringkat jabatan atau golongan sering kali disebut. Berarti apa yang dinilai? Pertama adalah golongan dulu. Golongan jabatan itu berapa nilainya, yang mana golongan itu ditentukan oleh kompleksitas jabatan. Nah, kompleksitas jabatan dari mana? Dari job desk-nya dia. Dari tanggung jawab atas yang didefinisikan oleh jabatan itu, tugas-tugas, wewenang, nilai kelola harta, dan lain sebagainya, dan risiko jabatan. Itu menentukan kemudian nilai jabatan. Nah, nilai jabatan dulu harus clear. Nah, lalu kita tentukan apakah orang yang akan menduduki jabatan itu memenuhi persyaratan atau tidak untuk bisa menjalankan kompleksitas jabatan yang terdefinisi tadi yang sudah dinilai itu. Berarti penilaian jabatan, lalu penilaian orang yang mengisi jabatan itu. Lalu dengan demikian dia berhak atas pay for position senilai rupiah berapa. Yang kedua, pasti ada nilai kinerja. Berarti orang yang sudah mengemban jabatan yang bersangkutan, yang jabatan tertentu, nanti jabatan tertentu punya kriteria kinerja dengan target-targetnya. Lalu kita harus menilai kinerja orang yang mengemban jabatan itu. Apakah dia sudah memenuhi target-target dari kriteria jabatan atau tidak? Nah, itu akan menentukan kemudian berapa nilai pay for performance yang dia dapat. Berarti syaratnya sekali lagi adalah harus ada kriteria kinerja dan target di jabatan itu. Nah, berikutnya adalah pay for people. Tadi saya contohkan bahwa orang ditugaskan jauh. Kita cek, kita nilai yang terdaftar domisili di mana, lalu dia ditugaskan di mana, maka dia dapat tunjangan jauh. Tunjangan jauh itu nanti perusahaan punya daftar seperti apa. Tapi ada juga nilai kalau seandainya di pay for people mengakui masa kerja. Nah, berarti harus ada masa kerja 1 tahun, beda dengan 2 tahun, beda dengan 3 tahun. Atau dinilai juga yang single, atau sudah berkeluarga, punya tanggungan, anak berapa, dan sebagainya. Terus ada juga yang dinilai dari apakah kondisi fisik, dia pernah nggak punya kecelakaan akibat bekerja. Nah, kalau itu mungkin perusahaan perlu ngasih tunjangan. Apa? Bisa material, bisa imaterial. Bisa berupa tunjangan khusus itu, atau juga dia berupa sebuah semacam fasilitas-fasilitas khusus gitu, antar jemput dan lain sebagainya. Nah, itu pay for people. Ini kemudian akan berkembang, terutama pay for performance itu kan sangat berkembang. Ada yang disebut sebagai insentif, ada disebut sebagai bonus. Nah, kalau insentif tadi pay for performance yang diberikan ketika seorang dinilai kinerja ketika tahun berjalan. Tapi ada juga bonus. Ya, bonus itu mungkin bisa disebut sebagai oleh perusahaan tertentu menyebut sisa hasil usaha. Jadi sebuah porsi laba bersih yang dibagi kepada karyawan yang dianggap berkinerja. Nah, antar mereka dapat perbedaan berapa rupiah yang diterima berdasarkan kinerja yang dia dapat, yang sudah dia capai. Nah, ini yang dinilai pada diri karyawan oleh perusahaan untuk menentukan berapa ujung-ujungnya nilai rupiah yang dia dapat. Nah, sehingga kalau perusahaan kemudian punya ketentuan dan kebijakan ini lalu disupport oleh sebuah sistem, disupport oleh perhitungan yang akurat ini. Kalaupun kemudian ada pegawai yang merasa tidak adil diperlakukan dan sebagainya, maka dengan dukungan seperti ini pasti itu akan bisa kita atasi. Dan ini selalu harus diperbaharui karena perusahaan pasti akan selalu berkembang. Nah, masalah nilai jabatannya, nilai kinerja dan lain sebagainya, kriteria kinerja yang diterapkan itu harus selalu diperbaharui seiring dengan dinamika persaingan dan juga perubahan lingkungan di perusahaan tersebut. Oke, terkait dengan komponen remunerasi yang sudah disampaikan tadi, berapa persen idealnya untuk biaya remunerasi dari total anggaran dari pendapatan yang bisa dianggarkan sebagai biaya remunerasi? Pertanyaannya bagus, cuman mungkin jawabannya tidak bisa lugas. Tidak bisa lugas karena apa? Karena persentase yang dimaksud itu sangat ditentukan oleh perusahaan itu bergerak di industri apa.
kalau seandainya perusahaan itu atau lembaga itu adalah di jasa pergerakannya, logikanya adalah komponen remunerasi pasti persentasenya lebih besar dari kalau dibandingkan dengan perusahaan yang bukan jasa. Jadi persentase terhadap penjualan persentase terhadap penjualan bagi komponen remunerasi ini pasti lebih besar di perusahaan jasa dibandingkan dengan perusahaan non jasa. Sedangkan perusahaan jasa pun ada levelingnya lagi. Ada jasa yang padat sekali pemakaian orang atau jasa yang sebenarnya sebagian orang, sebagian mesin. Nah, berarti faktor bagi orang yang bersangkutan bisa dikombinasi berbeda-beda. Nah, sedangkan perusahaan bukan jasa juga demikian. Dari perusahaan perdagangan, manufaktur dan lain sebagainya, itu juga level penggunaan orangnya bisa bervariasi. Yang total dia pakai mesin, yang sebenarnya tidak pakai mesin lebih banyak atau manual, atau komposisi yang berimbang di situ. Nah, cuman secara umum aturan, secara umum praktik di lapangan, ya perusahaan jasa yang itu antara 25% sampai 40% itu bisa jadi plotnya untuk kepentingan gaji atau kepentingan remunerasi, pembiayaan remunerasi. Ya 20 sampai 40 lah. Nah, itu rentangnya sebenarnya. Tergantung kepada tingkat masifnya dan tergantung kepada kinerja keuangan juga. Pasti perusahaan punya yang disebut sebagai break even point. Di nilai pendapatan berapa perusahaan itu bisa break even. Nah, kalau sudah titik break even point itu terlampaui, pasti juga di situ ada sebenarnya proporsi yang berbeda antara proporsi pembiayaan remunerasi dengan yang lain. Nah, ini rentang 20 sampai 40% inilah yang dipakai oleh banyak perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu apa? Bisa rumah sakit, bisa sekolah, bisa jasa konsultan, bisa jasa perencana dan lain sebagainya. Itu perusahaan jasa. Kalau perusahaan non jasa ya biasanya ya 10 sampai 20% itu rentangnya, tergantung kepada seberapa besar efek uang. Bahkan ada yang 5% sampai 20%. Nah, tergantung kepada seberapa besar sebenarnya produktivitas perusahaan diciptakan bukan oleh orang, tapi oleh mesin atau oleh alat-alat dan oleh modal. Nah, itu yang menentukan sebenarnya. Jadi tidak ada sebuah jawaban yang tepat atau standar berapa persen sebenarnya yang dialokasikan oleh perusahaan. Nah, sehingga pegawai-pegawai yang antara bekerja di perusahaan tertentu dengan industri yang berbeda tidak bisa kemudian menyamakan dengan kawan-kawan di industri yang berbeda. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan benchmarking. Jadi kaji banding dengan industri sejenis, dengan perusahaan di industri sejenis. Umpamanya rumah sakit. Oke, rumah sakit swasta yang kelas D gitu umpamanya dibandingkan dengan rumah sakit swasta yang kelas D di region tertentu atau di Indonesia. Itu bisa dibuat kaji banding seperti itu. Rumah sakit swasta yang tipe B pendidikan gitu umpamanya ya dibandingkan dengan itu. Sekolah umpamanya dengan sekolah dengan cakupan pegawai sekian dengan omset sekian itu artinya nilai pendapatan sekian lalu dibandingkan dengan yang sama. Nah, penting sekali untuk secara cermat melakukan kaji banding itu. Nah, ini bisa dilakukan terutama untuk memenuhi asas dari competitiveness atau keunggulan secara eksternal di dalam menyusun remunerasi itu. Jadi kita bisa melakukan survei gaji yang dimaksud. Dalam melakukan survei gaji kita melakukan kaji banding itu. Berarti karena asasnya harus kompetitif, kita harus lebih menarik daripada perusahaan yang lain. Lalu bisa lebih menarik dari besarannya, persentasenya, bisa lebih menarik dari pola atau kebijakan kinerjanya, kebijakan kapan orang dinaikkan gaji dan lain sebagainya. Nah, ini kaji bandingnya. Umpamanya dengan jenis
perusahaan yang sama di industri yang sama, lalu kita bisa melakukan benchmarking di perusahaan dengan industri yang sama. Umpamanya di situ dikasih 29% gitu umpamanya dari total sales, ya kita kasih aja 30%. Berarti kita sudah lebih menarik daripada yang ini. Nah, ini bisa dijadikan acuan di kita untuk meng-attract talent-talent terbaik untuk masuk ke kita. Tapi dengan satu catatan penting adalah untuk menilai perbandingan persentase harus dihitung tahunan, jangan bulanan. Karena sebenarnya banyak sekali komponen-komponen baik itu yang termasuk komponen pay for position, pay for people, pay for performance, detail-detailnya itu seringkali tidak rutin diberikan setiap bulan. Nah, mungkin diberikan setiap 3 bulan atau setahun sekali. Nah, kalau setahun sekali yang pastinya ya THR, atau setiap 3 bulanan bisa jadi pay for performance untuk insentif tertentu. Nah, yang harus digarisbawahi adalah bahwa menilai perbandingan itu harus dibuat tahunan. Nah, sehingga perusahaan tidak terjebak untuk mengacu kepada asumsi-asumsi tertentu, bisa lebih kecil atau lebih besar kalau umpamanya kita mengacu pada bulanan. Nah, ini yang harus dijadikan sebuah pertimbangan. Jadi berapa persen? Jawabannya sangat relatif, tergantung pada industri dan kita melakukan kaji banding. Tapi pertimbangan utama yang harus dipakai adalah kita memakai adanya asas competitiveness secara eksternal. Jadi asas keunggulan kita secara eksternal dibandingkan dengan perusahaan, sehingga kita menarik orang-orang terbaik masuk di perusahaan karena remunerasi ini. Dan untuk itu kemudian kita pasti berusaha untuk mengeksplor mana titik kaji banding yang kita akan lakukan, terus apa kebijakan yang kita pakai di situ. Apakah kita naikkan pola plotnya, persentasenya, atau persentasenya bisa jadi sama dengan perusahaan sejenis di luar, tapi pola remunerasinya, kebijakan remunerasinya yang kita perbaiki, kita bedain komponennya, pertimbangan-pertimbangan yang dipakai untuk memberikan insentif dan sebagainya. Mungkin itu yang harus diperbaiki. Atau dua-duanya, kombinasi kita sudah menaikkan, lalu kebijakannya juga kita perbaiki. Tidak sedikit kita sering dengar bahwa banyak perusahaan yang di awal dia untuk meng-attract orang menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan pesaing. Tapi kemudian ini berbondong-bondong membuat pegawai pesaing itu masuk di perusahaan itu. Tapi lama-lama pegawai pesaing itu kecewa. Saya di awal aja besar, setelah itu tidak pernah ada tambahan-tambahan selama 5 tahun. Sedangkan di perusahaan yang lain mungkin awalnya kecil, lalu dia sudah bisa berkembang dan growing dan merasa lebih adil dia menerima itu. Nah, banyak sebenarnya sisi-sisi yang membuat kita lebih kompetitif dibandingkan dengan yang lain. Nah, dengan demikian, maka kita bisa memilih persentase mana yang kita bisa pakai. Nah, ketika sekarang kita melakukan kaji banding di industri sejenis, itu pun bisa berbeda tahun depan. Tergantung apa? Ya, tergantung kepada situasi persaingan dan competitiveness. Contoh, dulu rumah sakit mungkin sekian bisa, tapi dengan adanya ketentuan BPJS dan sebagainya, policy COVID dan sebagainya, ya bisa jadi juga berpengaruh terhadap itu. Bisa naik, bisa turun. Demikian juga umpamanya industri jasa konstruksi dulu. Nah, jadi yang lama mungkin sebelum persaingannya ketat, mungkin banyak perusahaan jasa konstruksi bisa dapat margin lebih tinggi secara umum, tapi lama-lama karena persaingan ketat dia bisa menurunkan marginnya untuk tetap bisa eksis. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi setiap tahun selalu berbeda. Tapi poinnya adalah bahwa apapun yang dipilih oleh perusahaan, tujuan akhirnya harus meningkatkan produktivitas. Nah, tentu saja di situ pasti perusahaan sangat berkepentingan agar betul-betul remunerasi yang dirancang sangat menarik bagi bagi karyawan yang bersangkutan. Saya rasa itu mungkin poin yang tadi jawaban atas yang ditanyakan. Banyak pemimpin perusahaan maupun pemimpin lembaga non-komersial atau owner perusahaan selalu dia menggembar-gemborkan seringkali, saya ingin melakukan perubahan di perusahaan ini.
saya ingin melakukan perubahan. Saya ingin memperbaiki produktivitas kita. Saya ingin memperbaiki budaya kerja kita. Saya ingin memperbaiki kualitas servis kita. Dan oleh karena itu, saya akan memperbaiki bisnis prosesnya, saya akan memperbaiki SOP-nya dan lain sebagainya. Nah, semua kita bisa perbaiki untuk menuju yang kita sebut tadi, pertingkatan produktivitas, competitiveness, perbaikan budaya, dan service. Tapi ketika kita tidak memperbaiki remunerasi, sebenarnya tidak bisa itu terjadi. Karena apa? Karena orang tidak punya alasan yang kuat kemudian untuk menjalankan perubahan itu. Jadi ketika perubahan itu sudah dirancang peranatannya dalam sistem, kebijakan-kebijakan yang dibuat, lalu ujung-ujungnya kan semua hal harus melibatkan orang yang menjalankan itu. Tapi ketika orang untuk menjalankan itu kemudian merasa tidak termotivasi dengan sistem imbalan yang ada, dengan remunerasi yang ada, maka perubahan itu sama sekali tidak bisa dia gerakkan, atau tidak mau dia gerakkan, atau tidak ada alasan untuk menggerakkan itu. Mungkin alasannya, toh apa yang saya terima sama saja, atau toh saya melakukan ini dengan jabatan yang lebih kompleks, dengan kawan saya yang mengemban jabatan yang lebih rendah kompleksitasnya, toh ujung-ujungnya imbalannya sama. Lalu untuk apa kemudian saya menjalankan ini dengan baik? Nah, karena itu rumusan remunerasi yang tepat itu menentukan pada akhirnya agenda perubahan yang kita canangkan. Nah, oleh karena itu tidak sedikit banyak perusahaan yang gagal urusan itu. Karena apa? Karena tidak menyentuh bagaimana sistem imbalan yang mendorong orang-orang menggerakkan hal seperti itu. Nah, sayangnya kemudian semakin kompleks perusahaan, semakin banyak pegawainya, proses bisnisnya semakin ribet, bisa mungkin semakin pegawainya di atas 100, bahkan di atas 1000, ya semakin tidak sederhana kemudian merumuskan sistem remunerasi yang baik, yang memenuhi 5 asas tadi itu. Namun, tidak ada pilihan lain. Perusahaan harus menyusun itu, apapun yang harus dilalui, berapa lama pun proses, karena tidak ada cerita lain kecuali memastikan sistem remunerasi kita diterima dengan baik oleh perusahaan, oleh karyawan, karena mendorong semua, dan oleh pasar tenaga kerja juga untuk memastikan perusahaan tetap menarik bagi talent-talent yang kompeten di luar sana. Nah, tidak ada waktu untuk tidak memulai perumusan remunerasi yang baik di dalam perusahaan. Mau perlu waktu 1 bulan, mau 6 bulan, mau 1 tahun, tapi harus dimulai. Karena itu proses yang harus kita lalui. Nah, proses remunerasi sering menjadi muara di dalam siklus proses SDM. Karena remunerasi itu mempertimbangkan semua hal, mempertimbangkan performance management, organization management, mempertimbangkan juga tentang talent management, dan yang paling penting harus mengindahkan aspek hubungan industrial yang dilandasi oleh regulasi dan kebijakan dalam tatanan normatif ketatanegaraan kita. Nah, oleh karena itu merumuskan remunerasi kenapa kemudian menjadi isu yang kompleks, karena landasannya itu yang kompleks, pertimbangan itu yang harus menyeluruh. Tidak bisa parsial satu-satu. Mungkin perusahaan yang lebih kecil, bisnis yang lebih sederhana, pegawai yang lebih sedikit, tidak perlu menggunakan metodologi yang sangat jelimet. Tapi ketika perusahaan sudah mulai besar, dengan cabang yang banyak, dengan pegawai yang banyak, dengan proses bisnis yang lebih kompleks, saya yakin kita perlu secara cermat untuk mempertimbangkan aspek yang lebih kompleks juga. Tapi poinnya adalah harus dimulai proses penyusunan ini untuk memastikan pencapaian visi perusahaan, masa depan perusahaan, dan untuk memastikan kita selalu siap bersaing di tengah kondisi yang ada. Terima kasih.